Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Farmasi Industri pada topik pengembangan obat pada bagian kedua ini. Pada bagian pertama kita sudah berdiskusi tentang pengembangan obat di industri farmasi secara umum dan kedudukan R&D di industri farmasi. Kemudian pada bagian kedua ini kita akan berdiskusi lebih lanjut, yakni terkait dengan QPD tool, dan paling utama nanti yang akan kita diskusikan adalah design of experiment. Yang mana design of experiment ini atau kita sebut dengan DOE ini merupakan suatu instrumen atau QPD tool yang kita gunakan dalam artian untuk mencapai quality target product profile. Karena di dalam QPD ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui. Itu ada critical material attribute, ada critical process parameter, ada critical quality attribute, ada quality target product profile. Artinya beberapa aspek ini harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita mendesain atau merancang suatu sediaan farmasi. Jadi pada QPD tool selain DOE juga ada proses analytical technology untuk real-time monitoringnya, kemudian ada Ishikawa diagram yang biasanya kita sebut dengan diagram fishbone, atau saya suka menyebutnya dengan diagram iwak peyek. Kemudian ada risk analysis dan berbasis pada manajemen resiko. Artinya segala aspek ini terintegrasi dan sistematis. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan dalam rangkaian untuk memperoleh suatu produk yang bermutu. Di dalam QPD sendiri, salah satu pokok bahasan paling utama yakni adalah design of experiment. Kenapa? Karena design of experiment ini adalah suatu pendekatan di mana si DOE ini akan mengaplikasikan teknik statistik dalam mengembangkan suatu produk. Artinya nanti ada justifikasi secara saintifik, kemudian bisa kita kuantifikasi. Biasanya kita gunakan untuk menganalisis suatu produk untuk mengontrol robustness dari sistem yang ada di dalam suatu proses, utamanya pada proses pembuatan obat. Oleh karena itu, DOE di sini berperan penting sekali dalam rangka mencapai paradigma pengembangan obat by design atau quality by design. Selain DOE sendiri, itu ditopang oleh PET, Ishikawa, dan tentunya segala aspek yang kita tentukan di sini berbasis pada risk analysis. Oleh karena itu, nantinya DOE ini akan kita diskusikan lebih dalam. Apa itu DOE? Keuntungannya apa? Prosesnya bagaimana pengembangan obat berbasis DOE ini? Lebih detailnya bisa dilihat pada ICH-QH. Jadi di ICH-8 itu sudah diuraikan lengkap terkait dengan pengembangan obat berbasis QPD. Design of experiment atau disingkat DOE, jadi nanti ketika saya menyebutnya itu DOE itu adalah singkatan dari design of experiment. Jadi design of experiment ini biasanya kita gunakan untuk mendesain, menganalisis, dan mengendalikan segala aspek di dalam proses tersebut, baik dari critical proses parameter atau critical material attribute yang nantinya berpengaruh terhadap critical quality attribute. Contoh konkretnya begini. Saya gambarkan ketika saya mau merancang atau membuat suatu tablet amoksisilin. Artinya, kita harus kenali terlebih dahulu. Di dalam formulanya, bahan-bahan apa yang paling berperan terhadap performance atau kinerja. Kalau sediaan tablet, uji kinerja itu adanya uji penetapan kadar, pelepasan obat, keragaman sediaan. Uji kinerjanya hanya mencakup itu. Jadi, kadarnya benar, kemudian pelepasannya juga benar. Yang lain-lain, apakah kekerasan dan macam-macam, beberapa parameter tersebut memang secara tidak langsung mempengaruhi performance. Akan tetapi bukan tolok ukurnya. Jadi belum tentu kekerasannya yang bagus. Yang bagus itu yang gimana? Yang semakin keras. Tentunya ya. Jadi semakin keras tablet belum tentu juga. Nanti pelepasannya jelek belum tentu. Artinya di dalam DOE ini nanti kita akan mengoptimasi, mendesain, merancang, dan mengendalikan semua critical process parameter dan critical material attribute. Artinya,
segala hal yang berkaitan dengan formula dan segala hal yang berkaitan dengan proses itu bisa kita kendalikan. Berbeda kalau kita hanya mencoba-coba dalam pengembangan obat, misalkan formula 1%, 2%, 3%. Kita tidak tahu justifikasinya bagaimana, tidak tahu. Hanya asal-asal mencoba saja. Akan tapi dengan DOE ini nanti ini terintegrasi antara critical material attribute, artinya aspek-aspek yang berpengaruh terhadap bahan, yang nantinya bahan ini akan berpengaruh terhadap kinerja suatu sediaan, ataupun critical process parameter, yakni segala proses ataupun aspek-aspek di dalam proses tersebut yang mempengaruhi performance atau kinerja dari suatu sediaan. Itu kita sebut dengan critical process parameter. Artinya, proses tersebut itu kritis sekali. Jadi saya contohkan ketika kita membuat tablet amoksisilin, proses kritis apa yang berperan dalam pembentukan sediaan tablet tersebut? Otomatis kalau dia digranulasi ya tahap penggranulan. Tahap penggranulan apa proses kritisnya? Penambahan bahan pengikat, proses pengeringan, proses perinisasi, itu proses-proses kritis. Kemudian ada tahap pembentukan tablet, pencetakan. Ini sangat penting sekali. Karena pencetakan itu nanti akan mempengaruhi porositas tablet, akan mempengaruhi kekuatan tablet. Yang artinya ketika ini nanti kekerasannya tidak sesuai, otomatis kinerjanya tidak akan sesuai. Sehingga dalam merancang suatu sediaan itu terintegrasi antara bahan dan prosesnya. Makanya critical material attribute dan critical process parameter ini harus benar-benar kita pahami terlebih dahulu. Jadi modal dasar dalam mempelajari atau mengembangkan obat berbasis DOE ini adalah knowledge atau basic knowledge terkait dengan sediaan tersebut harus paham. Oleh karena itu, ketika kita mengembangkan suatu obat, aspek-aspek kritis dalam suatu sediaan, kemudian mutu dari suatu sediaan itu harus kita uraikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, ketika kita akan mengembangkan suatu produk dengan menggunakan DOE ini, quality target product profile-nya itu harus diuraikan terlebih dahulu. Jadi tahap pertama itu QTTP-nya. QTTP itu gimana? Misalkan tablet saya akan berbentuk kaplet, kemudian memiliki kekerasan antara rentang 12-15 kilo. Pelepasannya pada menit ke-30 sudah terlepas minimal 90%. Kadarnya misalkan 98-103%. Itu adalah QTTP. Quality Target Product Profile-nya. Kemudian untuk mencapai QTTP tersebut, maka critical material attribute dengan critical process parameter ini harus kita analisis. Mana aspek-aspek kritis yang mempengaruhi critical quality attribute. Critical quality attribute itu apa? Kekerasan, kemudian waktu hancur, disolusi, keragaman kadar, hasil kadarnya itu adalah critical quality attribute. Tapi rentangnya, targetnya berapa itu adalah quality target product profile. Sehingga modal dasarnya kita harus paham beberapa istilah, minimal 4 istilah tadi. Quality target product profile itu akan menurunkan critical quality attribute. Dari critical quality attribute bisa dijabarkan menjadi critical material attribute dan critical process parameter. Artinya 4 aspek ini harus terintegrasi sehingga nanti kita akan mendapatkan suatu sediaan yang memenuhi persyaratan mutu. Kemudian sebelum kita berdiskusi lebih lanjut tentang DOE, ini sedikit saya sampaikan yakni terkait dengan proses analytical technology. Jadi di PET ini adalah suatu teknik atau suatu metode yang mana metode ini kita gunakan untuk inline monitoring. Biasanya di proses analytical technology ini kita mengkaji atau memonitoring suatu proses yang mana proses itu ada beberapa parameter kritis dan bisa dimonitoring secara real time. Biasanya menggunakan teknik analisis, yakni digunakan near infrared spektroskopi atau Raman spektroskopi. Jadi prinsipnya sangat sederhana sekali. Kita gabungkan si alat Raman ataupun near infrared ini itu ke dalam suatu alat yang ada di proses kita.
Misalkan alatnya ini, saya contohnya adalah pada waktu pencetakan tablet pada gambar ini. Jadi ketika pada waktu pencetakan tablet, nantinya itu tablet setelah dicetak, itu tablet hasil keluar cetakannya itu ditembak dengan sinar. Nah, sinar ini bisa berasal dari instrumen Raman spektroskopi ataupun near infrared spektroskopi. Nantinya dari sinar itu akan diperoleh suatu hasil, biasanya dalam bentuk spektra. Yang mana spektra ini merupakan gambaran dari tablet yang keluar dari cetakan. Apa yang diukur? Yang diukur adalah pola pitanya. Misalkan kita ukur tingkat kekerasan ataupun kadarnya. Jadi ketika kadarnya berubah, otomatis di dalam spektra itu nanti akan ada perubahan pada puncak-puncak tertentu, utamanya puncak-puncak bahan aktif. Artinya, nanti pada waktu proses pencetakan itu kan granul mengisi di ruang kompresi, kemudian dicetak dengan tooling ataupun kita sebut dengan punch ya. Nah, kemudian dicetak, tabletnya ditempa. Kita tidak tahu bobot yang mengisi pada die-nya itu berapa. Nah, nanti bobotnya bervariasi. Perbedaan variasi bobot ini akan mempengaruhi variasi kadar. Yang nantinya pada spektra Raman atau spektra near-nya itu akan menghasilkan pola-pola pita yang berbeda. Pola-pola pita ini harus kita identifikasi mana pita-pita spesifik atau spektra spesifik yang menunjukkan dari bahan aktif tersebut. Artinya, setelah kita dapat pola spesifiknya, nanti akan dianalisis menggunakan teknik multivariat. Jadi dengan multivariat analisis ini nanti bisa diubah data yang bersifat multivariat menjadi univariat. Artinya, kalau spektra itu kan ada serapan ya, serapan pada berbagai macam panjang gelombang. Nilai-nilai serapannya itu bisa kita ubah, kan banyak sekali tuh. Namanya pita itu kan titik-titik yang menggabung membentuk suatu pita. Atau kita bilang spektra. Spektra itu garis itu bukan hanya sekedar garis, tapi intensitas yang membentuk pola semacam itu. Kemudian dari spektra ini nanti akan kita ubah datanya menggunakan analisis multivariat. Dengan analisis multivariat, misalkan kita gunakan partial least square, atau principal component analysis, ataupun determinan analisis, atau yang lainnya bisa kita gunakan, nanti data spektra semacam ini kita ubah menjadi data kadar obat. Artinya, nanti ketika ada perubahan dari prosesnya, kita bisa tahu kalau spektra semacam ini kadarnya berapa, nanti otomatis kita tahu. Dari hasil ini nanti akan kita integrasikan pada suatu alat monitoring, yang mana alat monitoring itu terhubung dengan alat pencetak tabletnya. Artinya ketika nanti kadarnya itu turun, maka ada penyesuaian. Di sini, contoh yang saya ambil di sini, ini adalah pengaruh dari kecepatan proses pentabletan. Artinya, kalau semakin cepat nanti bagaimana? Pengisian di dalam ruang kompresinya bagaimana, kemudian hasilnya bagaimana. Ternyata kadarnya itu semakin lama semakin berubah. Bisa dilihat di sini ya, terkait dari warnanya. Kalau semakin merah itu, yang warna merah itu kadarnya 70%, kemudian yang segitiga dalam bentuk oranye itu 80%, kemudian yang tambah itu 90%, dan seterusnya sampai 130%. Artinya, perubahan kecepatan ketika dalam proses kompresi itu nanti akan mempengaruhi kadar obat yang ada dalam suatu sediaan. Ini ada dua faktor. Yang pertama, kecepatan putarannya, jadi kecepatan pencetakannya. Yang kedua, banyaknya tablet yang dihasilkan. Itu akan mempengaruhi. Oleh karena itu, di sini bisa dimonitoring. Untuk industri-industri yang maju, yang memiliki dana yang besar, bisa investasi semacam ini. Nantinya, monitoring tidak harus dilakukan di industri farmasi. Bisa lewat HP, dimonitoring saja dengan software. Oh, proses pencetakannya gimana? Kalau nanti ada trouble, tinggal di pause dulu prosesnya bisa. Ataupun bisa disetting sedemikian rupa. Misalkan, kadarnya dirancang 95 sampai 105. Nanti ketika kadarnya 94, alatnya itu berhenti terlebih dahulu. Akan ngecek. Errornya ini gara-gara apa? Kemudian diproses lanjutkan lagi. Jadi ada penyesuaian kecepatan dari
rollernya. Jadi toolingnya nanti kecepatan mencetaknya itu bisa disesuaikan tergantung dari kadarnya. Nah, intinya ini adalah real-time monitoring. Dan ini adalah proses pengembangan obat yang ada di industri-industri yang memang sudah menerapkan QPD. Artinya tidak semua industri farmasi di Indonesia itu menerapkan QPD secara paripurna. Jadi mereka mungkin menerapkan, tapi belum secara paripurna. Karena kalau secara paripurna memang sangat kompleks sekali. Kita butuh investasi yang lebih, kita memang butuh knowledge juga yang lebih dalam mengaplikasikan pengembangan obat berbasis QPD. Kebanyakan masih trial dan error. Itu adalah gambaran dua tool, yakni ada DOE dan ada PET, proses analytical technology. Dan selanjutnya nanti akan kita diskusikan lebih lanjut, yakni terkait dengan DOE. Karena DOE ini sangat menarik sekali apabila kita implementasikan teknik DOE ini dalam pengembangan obat. Karena itu terintegrasi sistematis dan komprehensif. Jadi tadi kita sudah mengenal terkait dengan design of experiment. Dari design of experiment ini ada berbagai macam keuntungan yang bisa kita ambil dari pengembangan obat berbasis DOE ini. Yang pertama, kita bisa turunkan trial dan error. Karena rata-rata kita melakukan pengembangan obat di industri farmasi itu dasarnya coba-coba. Dasar jurnal coba-coba, padahal beda bahan, beda kondisi. Oleh karena itu, kenapa ketika kita di industri farmasi, ketika mau mendaftarkan suatu produk, itu vendornya juga harus ikut. Didaftarkan maksudnya ya. Jadi misalkan kita beli bahan aktif amoksisilin dari pabrik A dan B harus ditulis. Nanti ketika produksi tidak boleh. Kita kok tiba-tiba ngambil dari pabrik D atau F, nggak boleh. Jadi harus dari A atau B itu. Itu namanya vendor qualification. Nanti ada tersendiri pokok bahasanya. Artinya, pada DOE ini, keuntungan yang paling menonjol, yakni kita turunkan trial dan error. Artinya nanti tidak ada namanya error, nggak ada. Adanya justifikasi scientific. Kemudian, DOE ini juga bisa digunakan untuk melakukan screening. Jadi, dari beberapa hasil yang kita analisis dengan diagram Fishbone atau Ishikawa diagram tadi, dengan metode risk analysis, kumpullah CMA atau CPP apa yang paling berpengaruh terhadap mutu. Misalkan, ternyata di CMA itu dalam proses pembuatan tablet, bahan yang berpengaruh itu penghancur dan pelicin. Prosesnya ada waktu granulasi, kemudian ada pada waktu pencetakan, kemudian ada pada waktu proses pengeringan. Dan aspeknya banyak sekali. Dari berbagai macam banyak aspek ini tidak bisa kan kita optimasi, karena terlalu banyak aspeknya. Maka bisa kita lakukan screening. Kita pilih variabel-variabel mana yang penting kita optimasi, yang lain yang variabel pengaruhnya itu minor atau pengaruhnya itu relatif kecil, kita konstankan. Bisa. Itu teknik yang kedua, yakni metode screening. Keuntungan dari DOE bisa kita aplikasikan untuk screening. Kemudian bisa digunakan untuk mengembangkan produk atau mengoptimasi. Jadi kita bisa benar-benar dapatkan kondisi yang terbaik. Contoh konkretnya begini. Tablet yang paling bagus, yang paling keras. Tapi konsekuensi ketika tabletnya keras banget kan lebih paling stabil tuh. Tapi konsekuensinya ketika tabletnya keras, maka penetrasi air itu akan relatif lebih lama. Karena porositasnya lebih kecil. Kalau porositasnya lebih kecil dan penetrasi air itu lebih lama, maka daya hancur tablet itu juga relatif lebih lama. Konsekuensinya, waktu hancur dan disolusinya itu menurun. Padahal semakin keras, semakin bagus. Artinya, parameter kekerasan ini berbanding terbalik dengan pelepasan obat dan waktu hancur. Ini harus dioptimasi. Kita tentukan yang kita sebut dengan sweet spot. Apa yang dimaksud dengan sweet spot? Itu titik di mana dari kedua hal ini itu berada di tengah-tengah. Baik dari secara performance dia bagus, secara mutu fisik dia bagus. Begitu. Contoh sweet spot yang paling gampang itu seperti ini. Misalkan ada dua barang ya, kita bandingkan barang ini ya. Belum tentu harganya semakin mahal, fitur yang ditawarkan itu semakin canggih, belum tentu. Bahkan harganya mahal dengan fitur yang sama, itu tidak sweet spot. Artinya, kita harus pintar-pintar dalam mengoptimasi suatu formula, itu kita peroleh sweet spot.
Jadi titik-titik ini yang akan kita sebutnya nanti sebagai titik optimum. Bukan maksimum, karena yang maksimum belum tentu yang terbaik. Tapi yang paling optimum. Kemudian keuntungan DOE selanjutnya itu bisa juga untuk meningkatkan efisiensi proses. Kenapa? Karena kalau kita trial error itu nanti banyak sekali perancangan percobaan yang kita lakukan. Endingnya kita tidak tahu sebenarnya. Karena tidak terintegrasi. Nanti akan kita uraikan kenapa dia bisa meningkatkan efisiensi. Kemudian misalkan kita implementasikan ke proses, itu kita bisa tahu robustness, ketahanan dari suatu sistem. Artinya begini, kalau kita bisa ukur misalkan proses pengeringan, dikeringkan 2 jam sama 2 jam setengah, geser setengah jam gimana efeknya? Kalau kita tahu profilnya, itu enak. Ada justifikasi saintifik bilang, oh ternyata 2 jam setengah dan 2 jam itu sama. Ya sudah, kita pilih 2 jam saja. Karena bertambahnya waktu, otomatis energi yang kita keluarkan untuk mengeringkan granul tersebut semakin banyak. Semakin merugi nanti otomatis kan begitu. Kemudian, dari DOE ini keuntungan yang terakhir, dan yang paling utama ya sebenarnya ya, kita bisa tahu main effect and interaction dari faktor-faktor yang dikaji tadi. Jadi alur ceritanya, kita mau desain suatu obat, tentukan QTTP, kemudian dari QTTP ini tentukan critical quality attribute, kemudian untuk menentukan CMA dan CPP, kita menggunakan fishbone diagram. Nanti dengan fishbone diagram, dari berbagai macam proses dan bahan, itu nanti ketemu, oh sebabnya mutunya tadi jelek bagus gara-gara ini loh lah. Ini nanti akan kita optimasi di DOE ini. Jadi perancangan pengembangan obat masa kini itu semacam itu. Bukan hanya sekedar trial and error. Ini adalah gambaran, jadi terkait dengan trial and error, ini sudah ada pergeseran terkait dengan justifikasi saintifik. Artinya, ketika kita mau membuat suatu obat, kan langkah yang pertama, kita adalah berangan-angan terlebih dahulu. Setelah punya angan-angan, oh saya tuh punya angan-angan pengen membuat sediaan yang mana sediaan obat ini ketika nanti kita tempel di jidat kita, obatnya itu bisa langsung memberikan efek tanpa kita minum, misalkan berangan-angan seperti itu. Kemudian setelah berangan-angan kita otomatis melakukan suatu langkah, yakni mengkaji pustaka, kemudian kita coba merasionalisasikan. Setelah kita kaji pustaka, rasionalisasikan, kita desain, kita coba di laboratorium. Ternyata gagal. Kembali lagi ke mengangan. Dan seterusnya. Bolak-balik, dicoba, gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, sampai tua ya. Kemudian baru dicoba lagi, jadi, tapi tidak cocok. Coba lagi, gagal lagi, dan seterusnya, sampai sukses. Itu adalah langkah trial and error. Artinya, ada beberapa kerugian yang kita keluarkan ketika kita melakukan suatu trial error. Yang pertama, wasting time. Jelas, karena itu menghabiskan banyak waktu. Yang kedua, wasting resource. Karena dia menghabiskan banyak sumber daya. Baik sumber daya yang berbentuk material ataupun moral. Kemudian, wasting your energy. Jadi energi yang kita gunakan untuk mendesain ulang, merancang ulang, kemudian mencoba ulang tadi, bisa kita efisiensikan energinya untuk memikirkan atau untuk merancang suatu sediaan yang lebih tinggi standar mutunya, semacam itu. Jadi, beberapa langkah DOE yang kita lakukan ini, terutama tadi ya wasting time, wasting resource, wasting energi, dan yang paling penting, itu bisa jadi mood breaker. Yang dulunya itu semangat mendesain dan merancang suatu obat karena terlalu banyak gagal dan dia tidak kuat iman, maka dia tiba-tiba mutung. Nggak jadi mengembangkan obat tersebut, padahal tinggal selangkah lagi. Itu adalah trial and error. Dan yang paling penting, dari 4 kerugian itu ada kerugian utama. Kerugian utamanya apa? Tidak ada justifikasi saintifik. Artinya, kenapa itu gagal? Dan kenapa itu berhasil, itu hanya coba-coba. Mungkin saja dia bejo atau beruntung. Nah, itu adalah justifikasi saintifik yang tidak rasional. Artinya apa? Rancangan awal yang dirancang dari awal tadi belum tentu hasilnya jadi. Oleh karena itu, ada suatu pendekatan yakni dengan DOE, Design of Experiment.
Nantinya kita geser trial and error ini menjadi scientific justification. Artinya kita kaji terlebih dahulu quality target product profile-nya, apa yang berpengaruh di situ, kemudian kita rancang desainnya dari CMA dan CPP tadi kita rancang, kemudian ada justifikasi saintifiknya. Ternyata dia itu misalkan ya dalam membuat tablet amoxicillin itu bahan penghancur dan bahan pelicin itu efeknya lebih signifikan bahan penghancur berapa kali lipat, bisa dikuantifikasi. Kemudian kenapa ini tabletnya tidak keras? Oh, gara-gara bahan pengikatnya terlalu banyak. Terlalu banyaknya berapa? Ada datanya. Karena ini adalah pengembangan yang terintegrasi. Nanti dari suatu persamaan dengan analisis regresi linear berganda dari DOE itu diperoleh suatu persamaan yang mana dari persamaan tersebut itu bisa kita aplikasikan untuk menelaah atau mengkaji hasil-hasil yang kita temukan ketika kita mengembangkan suatu formula. Jadi nanti dari mood breaker itu bisa jadi mood booster. Artinya nanti orang itu akan suka mengembangkan obat. Kalau dia suka dalam mengembangkan obat, maka akan muncul inovasi-inovasi baru yang lebih atraktif dan inovatif. Jadi kita tidak copy-copy obat saja. Itu contohnya, karena industri di farmasi di Indonesia itu hobinya tukang jahit rata-rata loh ya. Kebanyakan tukang jahit, dia hanya membuat ulang produk-produk kopi semacam itu. Yang itu menjadi kendala bagi kita semua, karena memang tuntutan dari pasar ya seperti itu, begitu. Oleh karena itu, salah satu keuntungan dari DOE ini tadi, ini adalah menggeser paradigma trial error menjadi justifikasi secara saintifik. Dari trial error ke justifikasi saintifiknya tadi bagaimana? Otomatis kan kita kaji dulu tadi. Dari DOE tadi kita kaji QTTP, Quality Target Product Profile-nya. Kemudian kita kaji Critical Quality Attribute yang berpengaruh terhadap performance-nya apa. Kemudian kita kaji juga Critical Process Parameternya apa. Kemudian kita kaji juga Critical Material Attribute. Nanti dari 4 aspek ini akan kita rancang desainnya menggunakan berbasis statistik, design of experiment. Karena DOE ini nanti akan mengaplikasikan teknik statistik. Yang mana statistik biasanya digunakan adalah analisa regresi linear berganda, multiple linear regression analysis. Nanti endingnya kita dapat gambar semacam ini, kita sebut dengan contour plot. Artinya, nanti datanya itu bisa membentuk pola. Artinya, dari sumbu X dan sumbu Z-nya ini ya, sumbu X dan sumbu Z-nya ini kita ubah, sumbu Z-nya akan berubah. Z ini adalah variabel yang kita ukur, yakni CQA-nya tadi. Kemudian, sumbu X dan sumbu Z itu adalah CPP atau CMA, tergantung mana yang berpengaruh. Dari beberapa profil tadi atau beberapa counterpart itu kita gabungkan jadi satu untuk ketemu satu irisan daerah. Yang mana irisan itu adalah daerah yang menghasilkan suatu sediaan dengan profil seperti yang kita rancang di QTTP. Komposisinya boleh berubah-berubah asal dia masih masuk di dalam QTTP-nya. Jadi nanti ada justifikasi saintifik, kemudian daerahnya itu terkontrol. Jadi misalkan saya pengen menghasilkan tablet dengan kadar 98 sampai 103 dengan kekerasan 12 sampai 15 kg dengan pelepasan obat itu nanti lebih dari 90% di menit 30 itu bisa kita peroleh misalkan pada daerah yang warna biru tersebut. Artinya dengan berbagai macam gabungan dari parameter itu tadi kita bisa peroleh campuran yang mana campuran tersebut bisa memperoleh sesuai dengan QTTP tadi. Itu kita sebut dengan controlled space region. Jadi ada daerah itu adalah kombinasi dari berbagai macam CMA ataupun CPP yang kita kaji tadi, yang mana kalau itu kita proses dengan CMA dan CPP-nya tadi akan menghasilkan suatu formula yang sesuai dengan QTTP. Kemudian kalau bergeser komponennya bagaimana? Ya kalau masih dalam komponennya itu masih dalam controlled space region-nya, maka dia masih robust. Artinya mutunya masih memenuhi. Kalau mutunya memenuhi berarti kita bisa lakukan yang namanya robustness identification.
Robustness itu ketahanan. Artinya kalau ada pergeseran, itu efeknya terhadap mutu bagaimana kita bisa ukur nanti di sini. Nah, oleh karena itu, karena ini pengembangannya terintegrasi, tidak ada trial dan error, maka itu bisa kita gunakan sebagai mood booster. Ya, bukan mood breaker. Nanti orang-orang itu akan relatif lebih enjoy dalam mengembangkan obat, karena dia akan lebih senang dalam proses pengembangan obat. Ini adalah contoh pergeseran paradigma dari trial error menuju scientific justification. Kemudian salah satu keuntungan dari DOE yang kedua, yakni adalah meningkatkan efisiensi dengan cara menurunkan rancangan percobaan. Ini saya gambarkan bagaimana seorang industri farmasi dalam mengembangkan suatu sediaan tablet ya. Kenapa saya gambarkannya tablet? Karena saya paling senang itu sediaan tablet sebenarnya. Karena sediaan ini juga paling banyak beredar di pasaran. Hampir 90% dari sediaan Solida itu tablet. Oke, misalkan ini adalah gambaran ketika kita merancang suatu sediaan berbasis trial error. Ya, ada rancangan pertama. Jadi, ini adalah suatu tablet yang diukur CQA-nya, Critical Quality Attribute-nya adalah Disintegration Time, saya singkat dengan DT. Yang divariasi pada percobaan pertama itu adalah Primogel, atau dia sebagai disintegran. Jadi sodium starch glycolate dengan merek Primogel ini divariasi. Divariasi dari 2, 4, 6, 10, 16. Ternyata kita ukur waktu hancurnya. Yang 2% menghasilkan waktu hancur 97. Yang 4% menghasilkan waktu hancur 75. Yang 6% menghasilkan waktu hancur 52. Yang 10% menghasilkan waktu hancur 25. Sedangkan yang 16% menghasilkan waktu hancur 12. Waktu hancur berarti semakin cepat hancurnya, maka formulanya akan semakin bagus. Artinya, obatnya akan semakin cepat lepas. Maka yang kita pilih adalah F5. Dengan disintegran Primogel sebesar 16% akan menghasilkan waktu hancur 12 detik. Kemudian dari sini, otomatis ketika kita trial error, oh sudah nih kita dapatkan formula dengan waktu hancur 12 detik. Kemudian kalau ini nanti kita kombinasikan dengan Primulose, artinya kita kombinasikan dengan disintegran lainnya, ini sodium starch glycolate, kita kombinasikan dengan cross caramellosa sodium atau Primulose, pada rancangan percobaan kedua diperoleh ya tadi ya, pada percobaan pertama itu kita peroleh 16% Primogel. Kemudian dari 16% Primogel ini kita variasi dengan Primulose. Misalkan kita tambahkan Primulose yang 1%, ternyata hasil waktu hancurnya itu 112. Kita tambahkan 2%, itu ternyata 32. Tambahkan 3%, ternyata 34. Tambahkan 4%, ternyata 57. Tambahkan 5%, ternyata 234 detik. Artinya kita pilih yang F2. Loh, kenapa profilnya aneh? Ya mungkin saja ada interaksi, tapi di sini tidak bisa menguraikan interaksi apa yang terjadi pada Primogel dan Primulose. Apakah dia sinergisme atau antagonisme? Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan interaksi tersebut. Tapi sebelumnya kita bahas di sini terlebih dahulu bahwa dari percobaan 1 kita bisa dapat 16%, kemudian pada percobaan kedua kita dapat 2%. Artinya kombinasi pada percobaan 1 dan percobaan 2 itu 16 dan 2%. Kemudian coba kita variasi kekerasannya. Bagaimana pengaruhnya? Kita lakukan percobaan ketiga. Jadi variasi kekerasannya, misalkan ini adalah tablet fast disintegrating tablet. Jadi tabletnya ini hancur cepat sekali dan tabletnya itu didesain hancur ketika nempel di lidah. Jadi nanti tabletnya masuk di mulut, nempel di lidah, langsung tablet ini akan hancur terdisintegrasi. Itu kita sebut dengan tablet fast disintegrating. Di sini contoh yang saya gunakan. Oke, kemudian dari percobaan kedua, setelah kita peroleh Primulose-nya 2% dan Primogel 16%, kita masuk ke tahap ketiga, kita variasi kekerasannya. Dari F1 sampai F5 dengan meningkat kekerasannya, setiap formula itu meningkat 10 Newton.
Ternyata jelas dengan kekerasan yang paling rendah, otomatis waktu hancurnya paling cepat. Artinya kita peroleh formula yang paling bagus adalah dengan kombinasi Primogel 16%, dengan Primelos dari F2 percobaan 22%, dan kekerasan 10 Newton. Tapi faktanya, dari kombinasi itu belum tentu itu yang terbaik. Kenapa? Karena yang kita coba tadi 16, kemudian kita tambahkan 2%, kemudian yang 16 dan 2 ini kita keempat dengan berbagai macam tekanan. Boleh jadi nanti ketika faktornya kita ubah-ubah, itu nanti bisa jadi misalkan 4% Primogel, 5% Primelos, dan kekerasannya mungkin 20 atau 30 Newton. Bisa jadi. Jadi, dari rancangan percobaan ini, percobaan 1, 2, 3 ini tidak dilakukan secara sistematis, karena secara terpisah. Dari F1 yang paling baik F5. F5 ini kita gunakan di rancangan percobaan F2. Dari F2 ini nanti kita peroleh suatu campuran dari Primogel ditambah Primelos. Dari sini kita gunakan untuk variasi kekerasan. Artinya, kombinasi dari misalkan ya, Primogel 4% dan Primelos 4% tidak dilakukan variasi kekerasan. Mungkin saja profilnya berbeda. Akan tetapi, kalau kita lakukan itu semua, berarti 5 dikali 5 dikali 5. Kita membutuhkan 125 rancangan percobaan. Itu tidak efisien. Oleh karena itu, dengan DOE kita bisa mengefisiensikan. Kita bisa menggunakan model desain Central Composite Design dengan alfa sama dengan 2 cukup 19 rancangan percobaan saja. Jadi dengan 19 rancangan percobaan saja kita bisa mengestimasi 3 faktor tersebut secara simultan. Jadi tidak terpisah tapi secara simultan and continuous. Itu contohnya ya. Misalkan kita menggunakan 3 faktor saja. 3 faktor berarti kita gunakan 3 faktor saja. Tadi yang percobaan 1, 3, percobaan 2, 3, percobaan 3, 3. Ya, 3, 3, 3 berarti banyaknya rancangan percobaan yang kita butuhkan adalah 3 kali 3 kali 3, yakni 27. Tetapi kalau kita pakai box band, itu kita cukup gunakan 17 rancangan percobaan. Ingat, 17 ini ada 5 pengulangan di situ. Sebenarnya kita butuh cuma 13 saja. Akan tetapi, kita ada replikasi. Nanti karena statistik ya, itu harus kita estimasi errornya juga. Dan ini nanti, baik kita menggunakan Central Composite Design ataupun Box Band Design, kita bisa estimasi pengaruh dari masing-masing faktor. Jadi Primolus berapa persen pengaruhnya dibandingkan Primogel, dibandingkan kekerasan secara simultan. Itu bisa kita ukur. Bisa kita kuantifikasi juga berapa kali lipat. Mana yang harus kita prioritaskan, itu bisa. Dengan namanya DOE ini. Itu adalah salah satu keuntungan dari DOE ketika kita bisa melakukan pengembangan obat berbasis DOE ini dengan cara menurunkan rancangan percobaan sehingga kita bisa meningkatkan efisiensi. Kemudian, banyaknya rancangan percobaan yang sudah saya desain dan saya rancang ya dari berbagai macam DOE yang sering diaplikasikan, ini ada factorial design. Jadi nanti ketika kita di DOE akan kita kenal yang namanya factorial design, kemudian mixture design, mixture sendiri itu ada simplex lattice design dan central composite design. Kemudian di response surface itu ada central composite design, ada box band design, dan ada de-optimal design dan desain-desain ini nanti bisa kita kaji lebih lanjut ya di luar topik ini karena satu desain itu kajiannya relatif lebih kompleks. Nanti ketika Mas Mbak semua menggunakan teknik ini dalam mengoptimasi suatu formula di dalam skripsi akan lebih efisien. Karena selain kita membuat suatu formula, nanti kita dapat pengaruh dari masing-masing komponen formula atau proses yang kita lakukan. Dan banyak sekali paper-paper penelitian, bahkan berbagai macam penelitian saya itu yang saya gunakan itu, saya mengaplikasikan DOE ini untuk merancang suatu sediaan, estimasi pengaruh dari suatu sediaan, ataupun kita mengukur variabel-variabel yang ada di dalam sediaan tersebut. Buat screening juga bisa. Bisa dilihat di sini bahwa kita bisa menggunakan variabel dari 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya yang paling sweet spot, artinya
variabel yang paling enak ketika kita kaji antara 3 atau 4. Kalau 5 itu nanti terlalu banyak rancangan percobaan. Bisa dilihat di sini, kalau 2 itu rancangan percobaan bisa dari jumlahnya 3 sampai 9. Tergantung dari desainnya. Otomatis semakin banyak rancangan percobaan semakin bagus persamaannya. Akan tetapi, semakin banyak rancangan percobaan itu otomatis sumber daya yang kita keluarkan juga semakin banyak. Tergantung tujuan. Tujuan kita itu kita desain untuk apa. Jadi nanti kita sesuaikan desainnya ini tergantung dari tujuan kita melakukan optimasi. Kemudian, yang saya bilang tadi sweet spot itu adalah 3 run atau 4 run. Nah, tapi saran saya jangan gunakan 3 pangkat N faktorial desain. N ini adalah jumlah faktornya atau variabelnya. Karena nanti bisa jadi kalau terlalu banyak faktor atau variabel, maka nanti tidak efisien langkah yang kita gunakan. Oleh karena itu, di dalam suatu mendesain atau merancang suatu sediaan, pilihlah beberapa pendekatan, ini tergantung dari tujuan. Tujuan kita mau mengoptimasi kah, mau screening kah, ataupun mau mengidentifikasi variabel yang ada di dalam proses ataupun di dalam suatu formula. Demikian diskusi kita pada topik pengembangan obat, yakni pada bagian kedua. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yakni masih terkait dengan DOE. Masih banyak keuntungan DOE yang bisa kita gali. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Dan semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.